Hai semuanya, kembali lagi nih di channel Cinemazi. Dan kali ini kita akan memberikan sebuah recap alur film kesukaan kalian semua. Dan kebetulan banget nih, kali ini kita akan memberikan recap alur film yang berjudul Jungle Book. Nah, gimana tuh ceritanya? Langsung aja kita simak bersama-sama dan mari kita nganu. Di sebuah hutan belantara dengan ekosistemnya yang amat sangat indah, terdapat banyak kisah aneh di dalamnya. Salah satunya adalah kisah dari Mowgli, sang bocah hutan. Mowgli sendiri sedang berlari dan mencoba kabur dari kejaran sang macan kubang hitam yang bernama Bagheera. Namun sayang, ia terjatuh karena menginjak ranting pohon. Dan akhirnya sang macan kumbang yang bernama Bagheera itu berhasil mengejar Mowgli. Nah, ternyata si Bagheera ini bukan ingin memangsanya, tetapi malah ingin melatih si Mowgli tentang bagaimana cara menjadi binatang yang buas. Ya, walaupun si Mowgli ini tidak terlahir dari rahim seekor binatang, di perjalanan pulang mereka berdua tampak berdebat dan saling bercakap-cakap. Selesai berlatih, Bagheera dan Mowgli mendatangi kawanan serigala. Bagheera di sini berkata bahwa Mowgli butuh seekor penjaga yang dapat merawatnya, maka dari itu si Bagheera memberikannya ke Akela, seekor pemimpin serigala yang menjaganya selama bertahun-tahun. Dan Mowgli sendiri udah sangat akrab dengan para keluarga hewannya ini. Singkat cerita guys, kemarau panjang melanda hutan hingga air-air pun surut dan tanah menjadi kering kerontang. Dan ini adalah tanda kalau batu perdamaian muncul. Batu perdamaian ini adalah tempat di mana para hewan-hewan meminum air bersama dan hukum mangsa-memangsa tidak boleh di sini. Mowgli dan para serigala pun akhirnya ikut datang ke batu perdamaian ini. Mowgli yang notabene manusia menggunakan cara lain, yaitu melemparkan sebuah ember buatan ke tengah untuk mengambil air. Nah, Akela yang melihat ini pun menegurnya untuk tidak menggunakan cara itu lagi. Lalu saat para hewan-hewan sedang rahatan nih, seekor harimau mengerikan datang dan merebut tempat itu. Harimau mengerikan itu bernama Shere Khan. Shere Khan dengan penciumannya yang tajam mendeteksi kalau ada bau manusia di situ. Ia berdebat dengan Akela dan membawa cerita masa lalu di mana para manusia menyerang Shere Khan dan merusak salah satu matanya. Ia lalu memperingati para hewan-hewan yang ada di situ bahwa manusia pasti akan tumbuh menjadi orang yang dewasa, dan manusia dewasa sangat berbeda dengan anak kecil. Keadaan begitu panas, Shere Khan pun bersumpah ketika hujan akan turun dan air sungai melimpah, maka saat itu pula ia akan memburu Mowgli. Berhari-hari setelah musim kemarau berakhir, hujan pun turun. Hewan-hewan berlindung di tempatnya masing-masing dan air pun mulai mengaliri sungai. Akela dan Raksa sedang berdiskusi mengenai nasib Mowgli selanjutnya. Dan Mowgli sendiri yang sedang berlindung akhirnya mendatangi kerumunan serigala itu. Ia berkata ia akan pergi karena ia nggak ingin ada yang terluka di sana. Bagheera yang mendengar itu pun akhirnya berkata ke Raksa bahwa ia akan mengantarnya pergi, karena memang Bagheera lah yang pertama kali membawa si Mowgli. Raksa dengan berat hati akhirnya merelakan kepergian anaknya itu. Ia memberi salam perpisahan ke Mowgli kecil, sedangkan Mowgli sendiri berjanji ke Akela dan Raksa ia akan sering berkunjung. Bagheera pun akhirnya mengantar si Mowgli. Mereka melewati sungai, air terjun, dan tebing-tebing yang curam. Di tengah hutan, Mowgli dan Bagheera bertemu dengan para gajah. Bagheera menyuruh Mowgli untuk menundukkan badan sebagai tanda penghormatan, karena gajah memang dihormati di hutan karena para gajahlah yang membuat parit, gunung, serta sungai. Seusai itu mereka melanjutkan perjalanannya lagi gengs. Mereka sampai ke sebuah savana. Mowgli dan Bagheera lagi-lagi berdebat. Tiba-tiba Bagheera menghentikan langkahnya dan menyuruh Mowgli untuk pergi ke arah utara. Lalu tiba-tiba dari belakang Mowgli, Shere Khan siap menerkamnya. Bagheera yang ada di situ langsung melindunginya. Hewan-hewan itu pun bertarung. Namun naas, Bagheera berhasil ditumbangkan dan Shere Khan pun mengejarnya lagi. Mowgli berlari dengan secepat tenaga dan masuk ke dalam kubangan di mana para kerbau sedang melewati kubangan itu. Mowgli memanfaatkan kesempatan ini untuk berlari. Nah, Shere Khan sendiri sekarang kembali ke batu perdamaian untuk menemui Akela dan para serigala. Shere Khan meminta para serigala untuk menyerahkan Mowgli kepada dirinya. Dan Akela yang menolak menyerahkan dan memberitahu di mana Mowgli pergi dengan kejamnya dibunuh oleh Shere Khan
Bangsa. Selain itu, Shere Khan juga memberitahu para serigala sebelum Mowgli ditemukan, Bukit Serigala akan menjadi miliknya. Sementara itu, si Mowgli yang sedang bersama para banteng terkena sial karena jalanan yang akan ia lewati dihadang oleh tanah longsor. Mowgli pun nekat melompat ke dalam sungai. Ia berenang dan dihanyutkan oleh aliran sungai hingga ia sampai di sebuah sisi hutan yang mengerikan. Mowgli menelusuri hutan itu sendirian dan mencari Bagheera. Tapi di tengah perjalanan, ia melihat bekas sisik ular. Mowgli pun berwaspada dan akhirnya ia menemukan sebuah buah dan meraihnya. Mowgli yang notabene penyayang binatang juga nggak lupa untuk berbagi. Namun, niat baiknya ini disalahgunakan karena buah yang ia ambil dicuri oleh para rubah. Mowgli sendiri akhirnya mengejar para rubah sampai masuk ke dalam hutan yang paling dalam. Di situ ia tiba-tiba mendengar sayup-sayup suara yang ternyata berasal dari seekor ular besar bernama Ka. Ka juga tampak menghipnotisnya. Ia melihat pandangan tentang red flower atau bunga merah yang ternyata itu adalah api. Ka juga memperlihatkan masa lalu dari seorang pengelana yang melindungi anaknya dan bertarung dengan Shere Khan. Dan kalau kalian tahu, anak itu adalah Mowgli. Si Mowgli yang terhipnotis tanpa sadar udah dililit oleh si piton. Ular yang hampir menerkamnya itu tiba-tiba aja melepaskan lilitannya karena diserang oleh beruang. Mowgli akhirnya terbangun dari pingsannya. Sang beruang itu mengajaknya ke gua tempatnya tinggal. Si beruang memperkenalkan dirinya dengan nama Baloo. Dua orang itu pun akhirnya saling berkenalan sampai si beruang mengajak Mowgli untuk melakukan sesuatu. Baloo ternyata meminta Mowgli untuk memanjat tebing dan membawakannya madu untuknya. Mowgli menolak, tapi si Baloo terus memaksa hingga akhirnya Mowgli mencari bahan yang dapat ia gunakan sebagai tali. Mowgli akhirnya bergelantungan di tebing itu dan berusaha untuk mengambil madu. Sementara itu guys, di bawah si Baloo dihampiri oleh teman-temannya yaitu babi hutan, terenggiling, dan tupai. Sedangkan Mowgli masih berusaha untuk mendapatkan sarang lebah itu. Sampai akhirnya Mowgli berhasil memberikan si Baloo madunya. Setelah mendapat madu, Baloo berkenalan dengan Mowgli dan meminta untuk memanen madu-madu lagi. Tapi guys, si Mowgli menolak karena ia sedang diburu oleh seekor harimau. Maka dari itu ia harus kembali ke desa manusia. Malam hari akhirnya tiba guys. Si Baloo mengajak Mowgli untuk melihat desa-desa manusia. Ia juga memberitahu Mowgli soal bunga merah yang aneh. Baloo lalu memberitahu si Mowgli bahwa ia bisa aja tinggal di hutan dan menggunakan trik Mowgli untuk mendapatkan madu yang amat banyak. Tapi apabila Mowgli nggak suka, maka Baloo sendirilah yang akan mengantarkannya ke desa manusia. Di sisi lain, Raksa melihat kalau tiga anaknya yang lain sedang bermain bersama Shere Khan. Shere Khan menceritakan ketiga anaknya ini serem-serem yang sedikit menyindir soal Mowgli. Raksa lalu menanyakan alasan Shere Khan mengapa melakukan ini semua dan Shere Khan dengan gampangnya menjawab, "Aku ingin dia mati." Pagi hari akhirnya tiba. Mowgli dan Baloo lagi-lagi bekerja sama untuk melakukan triknya untuk mendapatkan makanan. Mowgli ini tampaknya guys sangat pintar sekali membuat alat-alat. Ia bahkan membuat baju anti sengatan lebah. Hidup Mowgli bersama Baloo sangat menyenangkan. Mereka sering bermain bersama sampai tiba-tiba Bagheera datang menyusul Mowgli. Mowgli sangat gembira bertemu dengannya. Mowgli menceritakan pertemuannya dengan Baloo dan tiga makhluk hidup itu pun berjalan bersama menuju sarang beruang. Nah, si Mowgli lalu menceritakan ke Bagheera soal beberapa alat yang ia buat. Tapi tanggapan Bagheera nggak sesuai apa yang di hadapan Mowgli. Bagheera marah besar ke Mowgli. Nah, Baloo yang ada di situ menenangkan keadaan. Malam hari akhirnya tiba. Mowgli yang sedang duduk di dalam gua tiba-tiba mendengar raungan gajah. Mowgli pun menundukkan diri dan melihat sesuatu hal yang buruk. Mowgli langsung dengan sigap mengambil peralatannya dan mencoba untuk menolong para gajah itu. Bagheera dan Baloo yang ada di belakangnya menyaksikan secara langsung bagaimana Mowgli menolong anak gajah dari dalam lubang. Baloo dan Bagheera pun akhirnya mengerti bahwa Mowgli adalah anak yang istimintil. Bagheera lalu menceritakan kalau Shere Khan mengejar Mowgli dan Akila udah mati dibunuh oleh Shere Khan. Baloo yang mengerti akan keadaan ini mendatangi Mowgli dan berkata kalau Mowgli harus pergi. Baloo sok-sokan mengusir Mowgli walau berat ia mengatakan ini.
Mowgli yang sedih langsung memanjat ke atas pohon dan menyendiri di sana. Sementara Bagheera yang melihatnya akhirnya meninggalkannya sebentar. Nah, Mowgli yang ada di atas sendirian tiba-tiba dihampiri oleh seekor monyet. Mowgli yang ingin menyendiri menyuruh para monyet itu untuk pergi. Tapi tiba-tiba guys, ia diambil oleh para kera dan diculik oleh mereka. Bagheera dan Baloo pun mencoba untuk mengejarnya, sedangkan Mowgli sendiri dilontarkan dari satu pohon ke pohon lain. Bagheera dan Baloo yang mencoba mengejarnya bersama-sama untuk melewati sungai. Dan para kera yang tadi membawanya ke sebuah tebing yang sangat tinggi. Di dekat tebing itu ternyata terdapat sebuah bangunan candi kuno yang diisi oleh para monyet. Mowgli tampak takut untuk mendekati tempat tersebut. Sampai akhirnya ia masuk ke dalam tempat itu dan melihat betapa megahnya bangunan tersebut. Sementara Bagheera dan Baloo berusaha memanjat tebing itu. Mowgli akhirnya sampai ke ruang tengah bangunan tersebut dan bertemu dengan sosok orang utan raksasa. Si orang utan itu menawarinya buah pepaya. Selain itu, ia juga mengenalkan dirinya sebagai Louie, raja dari Bandar Log. Di sisi lain, Bagheera dan Baloo sekarang sampai di atas tebing guys. Kembali ke Mowgli nih. Si Louie menawarkan diri ke Mowgli bahwa ia bisa melindunginya jika ia ingin hidup di hutan. Tapi dengan satu imbalan, yaitu Louie meminta Mowgli untuk memberikannya bunga merah atau api. Tapi si Mowgli menolak. Di sini, Louie lalu berkata ke Mowgli kalau ia ingin menjadi sepertinya. Tiba-tiba, perdebatan antara Louie dan Mowgli terhenti karena si Baloo mendatangi kerajaan Bandar Log. Nah, Baloo dengan sok-sokannya mengalihkan pandangan Louie agar si Bagheera dapat menuntun Mowgli untuk pergi dari kastil itu. Tapi tiba-tiba mereka ketahuan. Bagheera dan Baloo segera pergi meninggalkan Bandar Log. Ketika Bagheera dan Baloo menahan para kera agar si Mowgli bisa pergi, tiba-tiba aja King Louie berteriak dan menghadang Mowgli. Mowgli berteriak ke Louie kalau ia akan kembali ke Akila. Louie pun berpikir sebentar dan memberitahu Mowgli kalau Akila ternyata sudah meninggal, dibunuh oleh Shere Khan. Mowgli pun berlari dari kejaran Louie. Mowgli yang bersembunyi di sela-sela pilar akhirnya diketahui oleh Louie dan lagi-lagi ia berlari. Sampai akhirnya berhasil terbebas dari Bandar Log dan King Louie tertimpa bangunan Bandar Log itu sendiri. Mowgli yang sudah mengetahui kalau Akila tak ada marah kepada Bagheera dan Baloo karena enggan memberitahunya. Ia pun segera berlari menjauh menuju desa manusia. Dan di malam yang dingin, Mowgli menggedap-gedap masuk ke dalam desa dan melihat betapa bahagianya manusia hidup bersama api. Mowgli pun mencari dan mengambil sebuah obor serta membawanya ke dalam hutan. Sementara itu Bagheera dan Baloo mencari keberadaan Mowgli. Si Mowgli yang berlari tanpa sadar menjatuhkan beberapa percikan api. Para hewan-hewan pun berlari menuju tepian sungai untuk berlindung dari bunga merah yang dibawa oleh Mowgli. Nah, para hewan yang sedang berkumpul tiba-tiba diinterupsi oleh Mowgli yang membawa bunga api dan menantang Shere Khan. Mowgli akhirnya sadar bahwa api yang ia bawa telah membakar seluruh hutan. Hewan-hewan pun akhirnya tampak kehilangan kepercayaan ke Mowgli. Dan sekarang Mowgli sendiri berhadapan 1 versus 1 dengan Shere Khan. Ia membuang apinya dan menghadapi Shere Khan dengan tangan kosong. Kemudian kejadian menakjubkan terjadi di mana Baloo membimbing seluruh teman-teman hewannya untuk berada di pihak Mowgli melawan Shere Khan. Para hewan itu pun bertarung dengan Shere Khan. Baloo mengawali pertarungan tersebut hingga Baloo digigit olehnya. Para serigala dan Mowgli pun ikut menyerang Shere Khan. Tapi Bagheera menahannya dan menyuruh Mowgli untuk bertarung layaknya manusia. Para hewan pun bertarung dengan Shere Khan lagi. Shere Khan sendiri yang melihat Mowgli langsung mengejarnya. Bagheera yang tepat di belakang Shere Khan langsung menahan Shere Khan. Mowgli sendiri sekarang berada di dalam hutan yang terbakar. Mowgli membuat beberapa alat yang dapat digunakan untuk melawannya. Sedangkan Shere Khan sendiri terus-menerus mengejar Mowgli. Tapi Mowgli gak kehabisan akal. Ia yang terpojok membuat Shere Khan begitu bingung. Shere Khan akhirnya nekat menyerang Mowgli, tapi Mowgli yang udah menyiapkan alat-alatnya langsung melompat dan membuat Shere Khan jatuh ke dalam api dan bunga merah sekarang melahapnya habis-habis. Mowgli yang turun dari alatnya bertemu dengan seekor gajah dan meminta maaf. Sementara para hewan-hewan yang tadi bertarung mendengar suara gajah yang membawa Mowgli dengan selamat. Dan para gajah itu pun bekerja sama untuk membendung aliran sungai dan membuat aliran baru yang dapat mematikan api yang membakar hutan.
Dan setelah kejadian tersebut, Mowgli dan Bagheera berlatih lagi bersama para serigala. Mowgli sendiri sekarang hidup bersama para serigala yang dipimpin oleh Raksa, dan sekarang para hewan hidup berdampingan bersama. Tamat. Terima kasih ya cuy sudah menyimak alur cerita Cinemazy. Dan jangan lupa nantikan konten-konten lain dari kami. Dan jangan lupa juga tonton video-video lain yang sudah kita upload. Ya sudah, kalau begitu kita pamit. Mic drop and out. Ciao.